dari masjid ke masjid, pakai konvoy, bahkan dari pasar ke pasar, pakai toa. Mari tegakkan khilafah. Oh ya. Iya, Regulasi ini penting. Ya. Kenapa? Akar radikal terorisme itu aspek ideologi. Ya. Yang memicu atau pemicu utamanya adalah politisasi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan KB Nusantara dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua sehat-sehat, baik-baik, berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini istimewa sekali. Saya ditemani oleh Pak Jenderal Ahmad Nur Wahid. Beliau adalah Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya kira sudah sangat familiar pemirsa di tanah air, sangat paham dengan beliau. Dan satu lagi Mas Ken Setiawan, Direktur NII Crisis Center, juga sering tampil di media terkait dengan isu-isu radikalisme. Oke, selamat malam Pak Jenderal. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Mas. Salam sehat untuk semua. Assalamualaikum. Terima kasih sekali Jenderal dan Mas Ken telah bersedia podcast bersama KB Nusantara. Sangat beruntung, istimewa sekali. Alhamdulillah. Baik dan sesuai dengan jabatan panjenengan semuanya, saya kira dan juga konten-konten yang biasa KB Nusantara bikin terkait dengan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Saya mungkin ini mewakili keluh kesah kegunaan para subscriber KB Nusantara khususnya dan mungkin mayoritas juga warga negara Indonesia yang mencintai tanah air ini, yakni terkait dengan perkembangan gerakan kelompok radikal, gerakan kelompok-kelompok intoleran yang semakin hari, semakin kesini di negara kita ini, di tanah air yang kita cintai ini tidak semakin menyusut, kalau mohon maaf kalau salah ya, di pantauan saya, tetapi terus saja berkembang. Dan yang terakhir adalah fenomena kemunculan konvoi kelompok yang menamakan diri Khilafatul Islamiyah dengan seragam dominasi hijau, punya bendera khilafah, itu kelompok Khilafatul Muslimin, pimpinan Abdul Qadir Hasan Baraja dari Lampung. Nah, kegunaan yang banyak dirasakan oleh para netizen, oleh kita semuanya, termasuk saya dan mengapa gitu? Mengapa katanya bahwa negara ini tidak boleh ada khilafah di tanah air ini? Tetapi kenapa mereka masih ada dan mohon maaf sampai hari ini nampaknya dibiarkan, kesannya begitu. Negara nampaknya membiarkan kelompok-kelompok ini eksis di tanah air ini. Sebenarnya apa masalahnya Anda? Monggo Pak Jenderal. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya, terutama untuk para subscriber baik KBN Nusantara. Terkait dengan Khilafatul Muslimin khususnya dan kelompok radikalisme terorisme atau sering disingkat radikal terorisme pada umumnya, itu menjadi persoalan seluruh masyarakat, bangsa dan negara, termasuk tidak hanya Indonesia, terutama di dunia muslim pada umumnya. Karena fenomena masif dan maraknya radikalisme terorisme ini mendahului terjadinya konflik di negara-negara muslim. Jadi sebelum terjadi konflik itu didahului oleh marak dan masifnya radikalisme terorisme mengatasnamakan agama, khususnya mengatasnamakan Islam. Kemudian mereka berkolaborasi dengan pihak-pihak yang anti terhadap pemerintahan yang sah
dan terjadi intervensi asing. Nah, ini tidak terlepas daripada perkembangan geopolitik global. Jadi radikal terorisme itu fakta, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Karena pasca Perang Dunia Kedua, kemudian berdirilah UN atau PBB, kemudian berdiri negara Israel, kemudian terjadi perang dingin antara Barat sama NATO sama Pakta Warsawa ataupun Uni Soviet saat itu. Nah, pasca Perang Dunia Kedua tersebut diikuti berdirinya atau merdekanya negara-negara dunia ketiga, negara-negara bekas jajahan, ya. Yang diikuti kebangkitan nasional dari dunia negara ketiga tadi untuk membangun bangsanya. Nah, negara-negara Barat ini tidak mau melepaskan hegemoni maupun superioritasnya, sehingga muncullah yang namanya asymmetric war, perang asimetris atau proxy war. Tidak lagi dengan pola kolonialisme seperti dulu, tetapi berubah, yaitu new kolonialisme, kolonialisme bentuk baru berupa perang proksi tadi. Nah, proksi yang paling efektif untuk menjadi antitesis atau antitesa kebangkitan nasionalisme di negeri-negeri Islam tadi adalah transnasionalisme. Nah, transnasionalisme yang dibungkus dengan agama, sehingga Indonesia yang mayoritas muslim tapi juga negara yang heterogen, yang plural, bahkan memiliki potensial konflik yang luar biasa karena 1.300 suku bangsa lebih disatukan ke dalam wadah NKRI. Ini sangat berbahaya dan berpotensi untuk diadu domba. Nah, pasca reformasi ya, dicabutlah undang-undang anti subversif, di mana diikuti oleh transparansi maupun demokrasi ya, yang memungkinkan kebebasan berpendapat dan diikuti oleh masuknya ideologi-ideologi transnasional tadi, termasuk ideologi liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, daulahisme dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan kita, bangsa ini dengan dicabutnya undang-undang anti subversif tersebut, tidak ada lagi regulasi yang melarang semua ideologi yang mengancam ideologi negara Pancasila. Untungnya kita pasca reformasi tidak dicabut TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 yang melarang propaganda komunisme, marxisme dan leninisme, justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99, sehingga dilarang penyebarluasan propaganda terhadap komunisme, marxisme dan leninisme. Nah, akan tetapi ideologi lainnya seperti tadi yang saya sebutkan, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, tidak ada larangannya, sehingga mereka bebas mempropagandakan. Sehingga ketika HTI dibubarkan, FPI dibubarkan, Jamaah Islamiyah dilarang, Jamaah Ansur Daulah dilarang, yang dilarang yang dibubarkan organisasinya. Ideologinya tidak dilarang, sehingga masiflah seperti saat ini. Dan ini yang membedakan dengan negara tetangga kita. Negara tetangga kita justru mengadopsi undang-undang anti subversif yang sudah kita cabut. Di sana terkenal namanya Internal Security Act, di mana undang-undang atau regulasi tersebut bisa memproteksi ideologi negaranya, bisa melarang ideologi yang mengancam ideologi negaranya, bisa mencegah radikalismenya. Sementara kita belum ada. Nah, Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 itu baru memprotek atau mencegah terhadap potensi aksi terorismenya, tapi belum radikalismenya, yang sering dikenal dengan upaya preventive strike, preventive justice, yaitu menindak, menangkap untuk diproses hukum sebelum melakukan aksi teror. Tetapi ketika ada kelompok yang mempropagandakan khilafah, mempropagandakan ideologi-ideologi takfiri, ini belum bisa ditindak, sehingga kami
hanya melakukan soft approach, pendekatan soft, yaitu melalui pencegahan dengan pola strategi kesiapsiagaan nasional, yaitu membentengi masyarakat bangsa Indonesia dengan vaksinasi ideologi, dengan wawasan kebangsaan, moderasi berbangsa dan beragama, dan tentunya kami juga melakukan kontraradikalisasi berupa kontra narasi, kontra propaganda, dan kontra ideologi terutama di dunia maya. Makanya kami sangat berterima kasih seperti KBN Nusantara ini sangat peduli dan membantu kami di dalam kontra radikalisasi. Oke, terima kasih Jenderal. Tetapi bukankah kita sepakat dan bahwa kelompok mereka, kelompok radikal, khilafahisme dan lain-lain yang tadi disebutkan, bukankah kita sepakat itu membahayakan bangsa dan negara? Nah, artinya apa? Kalau kita sepakat bahwa itu adalah membahayakan bangsa dan negara, mengapa seolah-olah ini dibiarkan dalam tanda petik tidak ada regulasi yang atau mungkin belum dibikin atau sudah dibikin, saya nggak tahu. Jenderal mungkin bisa lebih tahu. Artinya kalau kondisi ini dibiarkan terus-terusan begini tanpa adanya regulasi yang mencegah atau melarang penyebaran ideologi-ideologi tadi itu, saya kira semakin ke sini akan semakin membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Ya, jadi negara kita kan bersistem demokrasi. Iya. Kalau memang kita konsisten terhadap sistem demokrasi, sebagaimana dalam konstitusi, maka pilar utama demokrasi itu adalah supremasi hukum. Yeah. Di samping antara lain partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat, clean and good governance, transparansi dan penghormatan hak asasi manusia. Nah, kalau pilar supremasi hukum itu dijaga konsisten, maka diciptakannya hukum itu tujuannya ada 3: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kita kaji ini 3-tiganya. Keadilan, apa adil kalau yang dilarang cuman ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Betul. Sementara ideologi lainnya yang relevan saat ini mengancam eksistensi Pancasila dan integrasi NKRI sangat tidak dilarang. Mengapa dibiarkan kan? Mengapa dibiarkan? Kemudian untuk kepastian, akhirnya para aparat penegak hukum tidak pasti mau menerapkan pakai undang-undang apa, sehingga bias. Ini menimbulkan keraguan dan lain sebagainya, dan menimbulkan misinterpretasi dari masyarakat tadi. Kemudian kemanfaatan, apa ya manfaat kalau negara membiarkan hal-hal yang membuat polarisasi dalam kehidupan berbangsa. Kemudian tadi tidak hanya khilafahisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme yang memunculkan ketidakadilan sosial, memunculkan kesenjangan sosial, memunculkan kemiskinan ataupun penguasaan sumber daya dari segelintir orang. Ini juga memicu bangkitnya radikalisme dan terorisme agama. Nah, disinilah kami memohon dari seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk ayo kita bareng-bareng mengglorifikasi terhadap para pengampu kebijakan negara maupun pemerintah untuk segera menelurkan regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, karena ini sudah sangat urgent. Sepakat. Ya, saya kira saya sepakat dengan Mas Agus ya. Tetapi kembali lagi, kami ini BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kewenangan maksimal BNPT apa nah? Adalah lembaga non kementerian di bawah presiden atau di bawah pemerintah yang bertugas merumuskan kebijakan, mengimplementasikan dalam bentuk pencegahan, dan mengkoordinasikan segenap kementerian lembaga ataupun segenap elemen masyarakat, dalam konteks ini stakeholder terkait. Jadi kami hanya mengkoordinasikan dan lebih fokus pada pencegahannya ya. Lebih fokus pada pencegahan yang bersifat soft. Tidak bisa kami melakukan penindakan terhadap radikalismenya. Nah, penindakan terhadap terorismenya itu menjadi ranah daripada
Densus sebagai eksekutor dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana terorisme di bawah koordinasi BNPT. Tetapi ketika orang mempropagandakan tegakkan syariah, tegakkan khilafah, ya kan, ganti sistem, itu kalau di negara kita nggak bisa diapa-apain. Nah itu dia. Terus kalau begitu instansi lembaga negara mana yang paling kompeten untuk membuat regulasi misalkan untuk melarang gerakan ideologi radikal tadi? DPR, Presiden? Pemerintah kan kita kan ada legislatif, Ya. eksekutif, dan yudikatif, ya kan. Legislatifnya kan DPR. DPR. Kemudian eksekutifnya kan pemerintah. Nah, Ya. dalam konteks ini pemerintah dan DPR, ya kan. Tetapi kalau undang-undang pasti akan menjadi debatable. Mungkin regulasi yang paling cepat adalah Perpu. Presiden ya? Perpu dari pemerintah Ya. atau peraturan undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya. Tetapi doakan saja kami di BNPT sebagai perumus kebijakan ini sedang memperjuangkan. Kita sudah punya undang-undang nih, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme. Breakdown-nya ada PP Nomor 77 tahun 2019. Breakdown-nya ada Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional penanggulangan dan pencegahan ekstremisme atau radikalisme ya berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme. Tetapi ini kami sedang perjuangkan untuk Inpres, instruksi presiden yang nanti di pemerintah akan memerintahkan, dalam konteks ini presiden akan memerintahkan kementerian lembaga termasuk Pemda dan stakeholder terkait untuk bersama-sama secara Punya otoritas pencegahan ya? Iya, bersama-sama melakukan pencegahan secara masif dan pelarangan sistematis. Nah, tinggal kita rumuskan nanti di dalam Inpres itu ya, itu juga ada upaya-upaya ke arah sana ya, tapi sekali lagi ya ini menjadi otoritas daripada pemerintah. Dalam hal ini adalah Presiden dan DPR. Oke. Artinya sebenarnya ada harapan ya. Artinya yang tidak debatable. Kalau di DPR saya yakin debatable-nya pasti luar biasa. Karena kan kita tahu lah di DPR dan partai A, B, C, D itu kan punya pandangan yang berbeda-beda tentang isu ini. Bahkan ada yang bukan ada lagi, banyak yang menolak, nggak ada radikal kan begitu. Radikal. Saya katakan, kita kan negara demokrasi, pilar utamanya kan supremasi hukum, sehingga ini harus segala sesuatunya dikembalikan pada hukum, harus ada regulasi yang jelas yang mengatur, tapi juga ada partisipatoris, melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, disinilah peran pentingnya, mari masyarakat mendorong negara dan pemerintah supaya segera menelurkan kebijakan ataupun undang-undang tersebut atau regulasi tersebut. Kita harapkan mudah-mudahan sebelum 2024 dan ada Perpu tadi. Regulasi ini penting. Kenapa? Akar radikal terorisme itu aspek ideologi. Yang memicu atau pemicu utamanya adalah politisasi agama. Nah, kita harapkan dengan adanya undang-undang ataupun regulasi Perpu dan lain sebagainya, tapi benar-benar nendang, artinya benar-benar bisa dipraktekkan di dalam proses penegakan hukum terhadap ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, itu akan meminimalisir politisasi agama yang potensial menghadapi pemilu ini. Yang kita harapkan, karena bangsa ini kan punya tujuan nasional, punya cita-cita dan agenda Indonesia emas di 2045. Itu mutlak dibutuhkan yang namanya stabilitas. Nah, stabilitas itu terkait dengan ketahanan nasional. Nah, bangsa kita itu akan mewujudkan cita-cita dan tujuannya kalau ketahanan nasional berupa aspek kehidupan berbangsa, ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan atau ipolik sosbutan itu benar-benar stabil, terjaga. Nah, konteks radikal terorisme ini kan aspek ideologi dan aspek politik. Nah, ini kalau nggak diprotek, kalau nggak diberikan regulasi yang memprotek ideologi negara Pancasila, maka kita akan gaduh
masyarakat terpolarisasi. Mau bikin ibu kota baru aja gaduh terus kan gitu. Mau Dan bikin ini yang ditunggu oleh negeri adidaya, adikuasa yang menginginkan Indonesia nggak maju. sponsor proksi tadi ya. Iya, iya. Oke, kalau dalam bentuk undang-undang yang digarap oleh legislator kita di Senayan DPR, menurut Pak Nur Wahid kira-kira seperti apa prospeknya? Susah ya? Saya bukan ahli di bidang itu ya, tapi mungkin ya. Sebenarnya kalau memang ada itikat dan kemauan ya, itu kan sudah ada undang-undang, udah ada TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 ini, ya kan? Sekarang kan nggak ada lagi TAP MPRS, ya kan? Karena sudah ada amandemen UUD 45 kan. Nah, tetapi kan ada undang-undang di nomor 27 tahun 99 tentang larangan penyebarluasan komunisme, marxisme dan leninisme. Kan mungkin hanya tinggal direvisi sedikit 1-2 pasal aja untuk tidak hanya komunisme, marxisme, tapi semua ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ya. Mungkin harus disebut juga termasuk ideologi khilafah gitu. Kalau nggak disebut nanti cepat-cepat lagi. Oke, dan sementara terima kasih saya ke Mas Ken Setiawan. Mas Ken Setiawan sebagai mantan aktivis NII, saya kira sangat paham betul dengan gerakan-gerakan kelompok radikal mereka. Apalagi Mas Ken juga tinggal di Lampung. Kebetulan kemarin kan gerakan terbaru Khilafatul Muslimin itu berpusat di Lampung, bener ya? Nah, menurut Mas Ken Setiawan sebenarnya seserius apa sih Mas gerakan kelompok khilafahisme ini mengganggu stabilitas negara dengan fakta-fakta terbaru yang ada di Indonesia ini? Silakan Mas Ken. Ya. Ini sebenarnya kondisinya kalau ibarat sakit sebenarnya udah akut. Cuman masalahnya mereka sekarang kan masih soft. Ya. Mereka sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Dan mereka sudah jelas anti demokrasi, anti Pancasila. Namun karena pergerakan mereka belum melakukan tindakan terorisme, sehingga dari masjid ke masjid pakai konvoy, bahkan dari pasar ke pasar pakai toa, mari tegakkan khilafah. Oh iya. Iya. Polisi tahu itu, aparat tahu. Bahkan tersebar di media sosial, video-video tersebar. Iya. Cuman karena dianggap ini hanya sebuah paham, pemikiran, dan mereka belum melakukan tindakan terorisme, dianggap hal masih umum. Iya. Walaupun sebenarnya dari kacamata kita ini sudah membahayakan. Ini kan khilafah, ini kan sudah ada pemerintahan, bikin pemerintahan baru. Ini kan makar, mendirikan negara dalam negara. Walaupun baru dalam tahap planning ya. Belum. NI sendiri kan sebenarnya sama dengan Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin ya NI, sedangkan khalifahnya juga pernah memproklamasikan diri bahwa dirinya adalah penerus NII. Oh gitu. Dan pengurus-pengurus pimpinan Khilafatul Muslimin ya adalah orang-orang NII. Dulunya NII ya? Ya, bahkan ada salah satu tangan kanannya NII di Komandemen Wilayah 9, Panji Gumilang, juga menjadi pimpinan khilafah se-Jawa. Oh, oke. Jadi sebenarnya tujuan mereka ya dari NII ini cuma ganti baju sebenarnya, mau bikin yang lebih luas, mau menyatukan umat Islam sedunia. Walaupun kita lihat ini seperti halusinasi, tapi mereka yakin konsep jargon-jargon mereka, kita harus bersatu, kita yang penting anti demokrasi, kita negara ini bikinan manusia, jadi ini batil. Nah, karena masyarakat melihat ini yang menarik, anak-anak yang tadinya nakal ketika bergabung dengan mereka menjadi anak yang rajin beribadah. Bahkan banyak orang tua yang nanya ke kita, bagus mana Mas Ken, anak saya dulu ugal-ugalan, bahkan mabuk-mabukan, sekarang bergabung dalam kelompok ini rajin ibadah. Saya tanyakan, bicara tentang Islam itu bukan hanya bicara ritual formal, tapi bicara tentang akhlak. Bagaimana akhlak dia kepada negara, kepada negara ini tauhid katanya. Nah ini sudah jelas, mereka sudah menyimpang. Bahkan ya mereka kan mau bikin sistem sendiri, mereka sudah punya struktur, dan mereka sangat rapi. Nah, ini kalau mereka sampai besar, bahkan beberapa daerah ini, bahkan termasuk Sumatera Barat, di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ini mereka benar-benar sudah seperti memproklamikan diri, nongol ke permukaan dengan konvoy. Ini kan sebenarnya sudah menganggap kita bahwa perang ini nyata gitu kan.
Dengan khilafah ini kan seperti negara baru. Negara dalam negara. Negara dalam Iya. negara. Mereka kampanye dengan nyaman karena memang tidak ada ketentuan yang melarang. Itu saya kira titik seriusnya kan itu. Belum lagi ditambah ex-HTI, ex-FPI, ex yang lain yang punya cita-cita sama ingin pemerintahan khilafah. Ini jadi kalau saya gambarkan kondisinya mungkin ibarat kita punya rumah, di sekeliling rumah kita banyak binatang buas atau banyak perampok yang sudah terang-terangan saya akan rampok rumahmu itu. Cuman belum Melakukan aksi. Iya, belum aksi. Nah, terus sementara kita hanya waspada dengan melihat cuman melihat, tidak berani menindak, tidak berani ngusir mereka karena takut ada ketentuan hukum yang lain. Tapi mereka udah ngelilingin rumah kita gitu loh. Memang menjadi ironi ya. Karena gini, di satu sisi kelompok radikal terorisme itu anti demokrasi. Iya. Ya, anti demokrasi, tapi di lain sisi mereka memanfaatkan demokrasi itu sendiri karena dijamin kebebasan berpendapat, kebebasan berkelompok dan lain sebagainya. Itu. Jadi ya inilah butuh kewaspadaan kita semuanya lah. Butuh ketegasan saya kira ada. Butuh regulasi cepat. Ada yang unik. Jadi kelompok Khilafatul Muslimin ini dengan Hizbut Tahrir Indonesia itu berseberangan. Ya. Sama-sama mengkampanyekan khilafah. Ya. Tapi kalau yang Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin kan memang impor ya. Kalau yang ini memang lokal. Lokal ya. Jadi kalau satu sisi ini yang satu berkuasa, yang satu pun akan gerogoti juga ini. Kayak Taliban sama Mujahidin ya. Jadi Al-Qaeda sama ISIS. gini. Hizbut Tahrir atau HTI ya, Hizbut Tahrir Indonesia dengan Khilafatul Muslimin itu identik tapi berbeda. Ya. Identiknya sama-sama ingin Khilafah. khilafah, sama-sama ingin memegang tampuk kekuasaan untuk mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi transnasional dalam konteks ini khilafah, ya, mengganti sistem negara dengan sistem agama menurut versi mereka. Tapi berbedanya, kalau HTI itu karena ini jaringan transnasional, jaringan internasional di mana pusatnya ada di Inggris, di London, ya. Mereka saat ini sedang dan akan terus mempropagandakan khilafah di berbagai negara. Ya, termasuk Indonesia. Sementara Khilafatul Muslimin lebih maju. Kenapa? Sudah mendeklar, sudah mengklaim mendirikan negara khilafah dengan amir Khalifah dan ya, sudah mendirikan khilafah ya, dan punya khalifahnya. Khalifah. Ya. Amirul Mukminin. Iya kan? Yaitu Abdul Qadir ya, Hasan Al-Baraja. Oh, iya, yang iya. tadi disampaikan Mas Ken benar. Jadi ini tidak bisa lepas dari genealogi NII. Karena di tahun 1970 Hasan Al-Baraja ini mendirikan Darul Islam di Lampung. Atau NII-nya di Lampung. Dan yang bersangkutan ini residivis terorisme. Iya. 3 tahun ditahan dalam kasus teror Warman di tahun 1979. Ya. 13 tahun ditahan dalam kasus pengeboman di Jawa Timur dan Borobudur, Candi Borobudur Jawa Tengah. 13 tahun, itu tahun 85 itu. Ya kan? Kemudian dari sisi historisnya yang bersangkutan ini ikut membidani berdirinya MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Abu Bakar Basir. Yang didirikan bersama Abu Bakar Oke. Basir. Dan ini kan turunan daripada Jamaah Islamiyah. Makanya Hasan Al-Baraja ini juga pernah menjadi ketua Dewan Fatwanya Jamaah Islamiyah. Nah, jadi ini sebenarnya Ya tadi gambaran saya, kita dirubung dikepung macan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada ketentuan yang membolehkan macan ditangkap itu. Ditembak. Terus solusinya bagaimana Dan? Kalau untuk menjaga orang-orang yang belum terpapar mungkin kita maksimal ya, Mas Ken dan BNPT juga saya kira. Tapi untuk menghadang laju mereka kalau tidak segera diberikan sanksi tegas, saya kira sangat berbahaya. Bayangin Dan, mereka kan senang poligami. Mereka bahkan mengkampanyekan istrinya, ya kalau satu, istrinya 4.
masing-masing istri anaknya 10, 40, terus berkembang biak gitu. Ya. Jadi menurut saya sangat urgent saya kira Pak Jenderal untuk segera ada ini regulasi yang melarang laju penyebaran ideologi, menangkap dengan tegas. Ya nggak usah seperti Singapura lah ya. Singapura kan seperti kasusnya kemarin itu, Abdul Somad, ya, menginjakan kaki aja tidak boleh gitu yang dianggap radikal. Atau Malaysia ada orang menyebarkan ideologi Salafi-Wahabi pasti langsung ditangkap. Gitu. Ini pendapat pribadi saya ya. Iya, saya benar. Tapi bisa nggak dilepas antara jabatan dan pribadi saya ya? Ya nggak tahu sih. Jadi kalau di Islam itu kan ada ilmu hikmahnya yang diajarkan Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu. Itu kan Ya. sebenarnya teori prediksi antisipasi. Ya kan? Bagaimana Nabi Khidir itu melubangi kapal-kapal nelayan, ya, berdasarkan prediksi kapal-kapal itu nanti kalau berlayar akan dirampok dan dibunuh oleh perampok di tengah lautan. Maka antisipasinya dilubangi. Bahkan di situ juga ada anak kecil yang belum punya dosa dibunuh sama Nabi Khidir. Karena berdasarkan prediksi anak ini nanti akan menjadi kafir, Itu. akan membuat kerusakan dan merusak ukhuwah ya dalam kaum ataupun orang tuanya, sehingga harus dibunuh. Nah, harusnya kita banyak belajar juga tentang teori prediksi antisipasi. Nah, bangsa ini diprediksi, ya kan begitu ya, dengan merebaknya radikalisme terorisme yang memang sudah sangat membahayakan, dan ini sudah terjadi pengalaman di negeri-negeri konflik, ya kan. Nah, sementara Indonesia ini indeks potensi radikalismenya saat ini di kisaran 12,2. Sementara di negeri-negeri konflik itu sebelum terjadi konflik, indeks potensi radikalismenya di bawah 10%. Itu aja terjadi konflik. Nah, Indonesia ini sudah di angka 12,2, ini mending, ini udah turun ini. Dari sebelumnya 38,4. Nah, sementara Indonesia ini kan 1.300 suku bangsa. Di bangsa Arab itu kan satu suku bangsa, satu bahasa, pecah menjadi 22 negara. Kan begitu ya? Bangsa Eropa itu 23 etnis suku bangsa pecah menjadi 27 atau 30 negara. Nah, kita 1.300 suku bangsa lebih disatukan dalam NKRI, wadah NKRI dengan dasar Pancasila. Lah ini ada oknum-oknum apa namanya masyarakat atau kelompok masyarakat yang sejatinya mereka itu proksi, ya proksi untuk menghancurkan tuh tadi mengadu domba anak bangsa. Ini menjadi kewaspadaan kita. Nah, kita berharap kami berharap kepada seluruh masyarakat, mohon doanya, mohon dukungannya, ya kan, untuk mendorong supaya negara pemerintah ini segera mengeluarkan regulasi tersebut. Nah, selama atau sementara belum ada, mari kita bersabar melakukan kontra radikalisasi berupa kontra narasi, kontra propaganda dan kontra ideologi, terutama di dunia maya. Jadi jaga dan tingkatkan terus militansinya, jangan diem ya, bahwa bangsa ini milik negara ini milik kita, tanah air ini milik kita, harus sama-sama kita jaga ya. Tapi kita sekali lagi kita justru jangan terbawa juga oleh itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir bahwa masyarakat kita tuh nggak sabar melihat situasi begini. Orang tua yang laporkan kan kita di Agri Center buka hotel pengaduan. Banyak orang ini kan sudah jelas orangnya, bahkan anak saya menjadi korban. Apa yang dilakukan Masken? Apa Masken nggak mengusulkan kepada aparat, kepada negara untuk menindak? Nah, ini yang juga kita sampaikan edukasi kepada masyarakat, memang belum ada payung hukum. Jadi bukan aparat kita yang memang nggak mau bertindak, belum ada alatnya. Dan banyak melapor kita, yang dari NII, yang dari Gavatar, yang dari kelompok-kelompok radikal Kesatuan Al-Haq, Al-Quran Suci, Islam Syahadat, Islam Bayat, sekarang direkrut juga oleh kelompok Khilafatul Muslimin, kelompok JI, JAD. Nah, ini juga ngeri sekali karena ini kan ibarat buah yang sudah matang. Nah, kelompok yang di sini ini kalau JAD, JI ini kan siap untuk melakukan aksi terorisme juga. 12,2% itu dari penduduk Indonesia loh. Wih.
yang 274 juta loh. Keren. Itu kisarannya ada 33 juta. Wajib. Indeks potensi radikal. Nah, apa itu indeks potensi radikal? Ya, antara lain satu, mereka sudah anti Pancasila Ya. dan pro ideologi transnasional khilafah tadi. Yang kedua, mereka sudah takfiri dengan mengkafirkan kelompok yang berbeda, beda agama, bahkan sesama agama karena beda paham, beda kelompok dikafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan negara ini. Nah, kemudian yang ketiga, mereka sudah intoleran terhadap keragaman maupun perbedaan, kemudian eksklusif terhadap perubahan dan lingkungan. Kemudian tadi, karena ini kan gerakan politik ya, Ya. mereka anti terhadap pemerintahan yang sah. Ya, anti di sini bukan berarti oposisi dan bukan berarti kritis. Kita semuanya segenap warga bangsa wajib kritis sebagai amalan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kritis yang membangun, yang konstruktif dengan etika budi pekerti yang memberikan solusi. Nah, anti di sini maknanya adalah membangun kebencian dan social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, lembaga negara, pemerintahan maupun pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, adu domba, fitnah. Ya, kenapa? Karena mereka sebenarnya minoritas, tetapi sangat gaduh, sangat berisik, dan membangun paradigma intoleransi untuk mengadu domba anak bangsa, termasuk dengan isu-isu sara. Karena hanya dengan seperti itu mereka bisa mengakselerasi agenda besarnya untuk merebut kekuasaan dan mengganti ideologi negara dengan ideologi khilafah ataupun ideologi agama menurut versi mereka. Ini yang harus diwaspadai. Ya. Ya, kemarin kebetulan saya 3 harian yang lalu dibantu teman-teman polisi di Polres ini. Saya wawancara dengan mantan Napiter, Poso, jaringan MIT. Dia mengatakan bahwa memang tertanam dalam jiwanya seluruh aparatur negara, baik TNI, Polri, sipil, PNS, itu adalah musuh nyata, tauhid yang wajib diperangi. Ini dulu sebelum dia tobat ya, kan sudah keluar sudah 4 tahun ya. Tobat benar atau tobat-tobat? Ya menurut teman-teman di sini katanya udah tobat, makanya ditemukan dengan saya gitu. Nah, terus saya tanya, kalau masyarakat sipil biasa yang non TNI, non Polri, non PNS, mereka masih kita anggap maksiat gitu. Kecuali yang sudah terang-terang melawan kita berarti juga sama itu. Tauhid kafir yang harus diperangi itu. Terus saya tanya, sekarang bagaimana? Ya, dia mengaku sudah tobat gitu loh. Itu ditangkap tahun 2016. Jadi 4 tahun. Saya masih di Densus ini. Ya, 4 tahun di penjara, keluar tahun 2020. Orang sini, Ya. di Banyumas. Ya kalau mau lepas dari pergaulan lingkungan kelompok sebelumnya, insya Allah ini. Tapi lo kembali lagi juga. Nah, itu tapi yang itu di bawah monitoring kami lah. ya. Jadi saya sepakat tadi, bukan aja kritis, tapi memang perlawanan, bukan kebencian lagi saya kira, permusuhan kan, menganggap seluruh aparatur negara itu tauhid, ansarut tauhid masa dia itu, penolong, dan semua yang berkomplot itu sebagai ansarut tauhid, penolong setan itu, penolong kafir gitu. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Jadi saya kira masukan yang sangat berharga, walaupun di sisi lain juga ya barangkali pasti akan menimbulkan ketidakpuasan ya, karena faktanya negara belum punya regulasi yang tegas untuk menghukum mereka. Padahal tadi kondisinya sudah sangat kritis menurut Mas Gan Setiawan, ibarat penyakit sudah stadium 4 gitu ya. Dan kita memang beberapa kasus kita munculkan bukan berarti kami itu mau membuat daerah itu seolah tidak aman. Justru kami pengen memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ini ada. Jadi dengan beberapa kasus yang kita naikkan, termasuk Khilafatul Muslimin kita naikkan ini biar tahu bahwa ini ancaman nyata di depan mata. Ada beberapa pihak yang menganggap kita merusak nama daerah seolah-olah ini identik dengan radikal. Justru karena rasa sayang kami kepada masyarakat, bagaimana supaya masyarakat teredukasi bahwa ini ancaman nyata. Kalau kita tidak membentengi keluarga, lingkungan, ya maka akan bisa terpapar ke sana. Saya sepakat ya. Radikal terorisme ini ibarat virus. Ya. Bagus.
virus ideologi yang bisa memapar siapa saja, tidak melihat suku, agama, ras, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektual. Seorang profesor, seorang dokter, seorang ASN, TNI, Polri pun bisa. Bahkan di MU ulama ada. Ya sudah terjadi kok, sudah ditangkap kok. Tapi kan itu oknumnya. Ya, oknum. Makanya penyebar luasan virus radikal terorisme itu yang paling potensial adalah penceramah. Nah, penceramah, kiai, ustadz, pendeta, pastor ataupun tokoh-tokoh itu bisa berpotensi sebagai pintu masuk sekaligus pintu keluar. Pintu masuk kalau mereka itu mengajarkan konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Menjadi pintu keluar kalau mereka itu mengajarkan moderat, mengajarkan akhlak, mengajarkan cinta tanah air dan bangsanya, perdamaian, persatuan dan lain sebagainya. Nah, di sini pentingnya kewaspadaan kita, terutama para generasi milenial, ya, umur 20 sampai 39, generasi Z umur 14 sampai 19. Ini kan pemegang terbesar gadget nih, ya kan? Kalau yang 40 ke atas itu udah kolonial lah. Tapi, nah ini supaya hati-hati, selektif di dalam memilih penceramah. Ikuti penceramah yang menyejukkan, yang mendamaikan, yang mencintai tanah air dan bangsanya. Kalau Islam ya aswaja lah, ya Ahlussunnah wal Jamaah, tidak gampang membid'ahkan, tidak gampang menyesatkan, tidak anti budaya dan tidak anti kearifan lokal. Anti di sini bukan berarti tidak melakukan, Mas Agus. Kalau terkait seni budaya kearifan lokal itu kan khilafiyah di dalam agama. Anti di sini adalah sikap membenci dengan nuduh bid'ah, sesat, kafir. Nah, ini sudah indikator radikal terorisme. Nah, hindari unfollow dari ustadz-ustadz seperti ini. Sepakat. Tapi sekarang memang banyak sekali ujaran kebencian muncul di tempat ibadah. Jangan ikuti ulama yang mendukung pemerintah. Ikutilah ulama kiai yang dibenci oleh pemerintah. Ini banyak sekali. Itu yang dikatakan oleh para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir beberapa tahun. Bahwa paham ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi agama itu dimanipulasi, didistorsi. Misalnya begini, itu kita orang Islam wajib berideologi Islam. Loh, ini kelihatannya benar, tapi salah. Lawang agama itu kan wahyu ilahi, firman Tuhan sebagai sumber inspirasi, di grounded, didistorsi menjadi ide. Ideologi itu kan ide. Nah, manipulasi seperti ini yang digelorakan oleh oknum-oknum tadi, yang anti budaya, anti kearifan lokal atau ahli-ahli fitnah tadi. Dan kalau kita mengkritik kita langsung dianggap anti Islam. Bahkan kita dibilang agen Islamofobia. Kemudian ini kan mantan radikal juga. Jadi kan Mas Ken ini karakter mereka ini ada 5. Yang paling utama ini, pertama, mereka reaktif, ya kan, sensitif, ya, begitu ada kira-kira nggak pas sama dia langsung dia nyerang. Kemudian mereka itu kecenderungan insubordinasi, melawan pimpinan, melawan negara, pemerintahan, termasuk undang-undang, ketentuan yang ada, karena sudah mentobutkan negara ini. Nah, yang tadi terkait dengan Mas Ken, mereka itu playing victim, merasa didolimi, merasa diperlakukan tidak adil, ya kan? Kalau merasa tersudut, dikriminalisasi, kan ya. Kemudian yang selanjutnya klaim kebenaran, merasa paling ahli surga, merasa paling islami, merasa paling benar dan orang lain salah dan lain sebagainya. Dan yang paling bahaya adalah karena mereka itu takfiri, itu menghalalkan segala cara atas nama agama. Mau merampok, mau menipu, mau korupsi, kalau itu dibungkus dengan narasi fai atau ghanimah, harta pampasan perang, karena negara ini adalah kafir, wajib diperangi, diselamatkan atau dirampas hartanya. Nah ini, kemudian pinjem bank,
ya kan? Nggak nyaur. Begitu saatnya jatuh tempo langsung, oh itu riba. Nah akhirnya nggak mau bayar. Nah ini kan fenomena ini. Malah banknya dirampok sekalian dan kan banknya orang kafir sih gitu. Ini kan bahaya itu. Ya. Nah mereka mengadu domba anak bangsa ini Ya. yang paling bahaya, membuat polarisasi. Ya. Oke, dan terima kasih sekali Ya. atas semua penjelasan. Ya, sekali lagi kita sebagai warga masyarakat biasa di bawah tentu hanya bisa berharap kepada negara, kepada pihak yang punya otoritas untuk segera membuat regulasi undang-undang atau apa tadi perpu ya, yang bisa segera untuk menghentikan gerakan radikalisme, khilafahisme, ideologi yang melawan bertentangan dengan Pancasila. Saya boleh satu Silakan Dan. closing statement Yap. lah ya. Seluruh warga bangsa terutama umat beragama khususnya Islam, propaganda khilafah, propaganda ideologi-ideologi transnasional yang bercasing agama tentang khilafah, apakah itu bagian dari ajaran Islam, apakah bagian dari sejarah Islam, itu semua ikhtilaf, khilafiyah, multitafsir. Tapi yang pasti bahwa kita umat beragama khususnya Islam wajib mentaati perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan. Ya. Dan perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah konsensus nasional, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Jadi siapapun yang melawan konsensus nasional itu buhot, itu makar. Dan itu haram dalam agama, bahkan melepaskan diri dari ketaatan terhadap negara, pemimpin pemerintahan yang sah meskipun hanya satu jengkal kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Dalam Sahih Bukhari kan jelas itu nomor 7053. Artinya apa? Jangan tergoda, jangan terpengaruh dengan hasutan-hasutan oknum penceramah yang memanipulasi agama untuk kepentingan politik. Terutama kita harus waspada, jangan ada lagi politisasi agama menghadapi pemilu maupun pilpres di 2024. Mari kita jaga bangsa Indonesia yang hebat ini, yang kaya raya, yang makmur ini untuk dijaga persatuan dan harmoninya supaya stabil, dan kita lawan bersama proksi-proksi ideologi ini yang sejatinya musuh agama dan musuh negara. Yakinlah bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur, dan insya Allah tercapai program Indonesia Emas di 2045. Amin. Siapa lagi yang akan membangun kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita? Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Jenderal. Dan tegas sekali saya kira bahwa mereka lah makar. Dan yang jihad sebenarnya adalah kita dalam rangka mewujudkan hubul wadon, mencintai tanah air, mencintai tanah air. Buktinya adalah menjaga tanah air ini dari kekuatan manapun, siapapun yang ingin merorongnya, mengganggu. Dan saya yakin bahwa itu jihad yang lebih besar daripada orang-orang yang mengklaim jihad sebenarnya adalah buhot, makar. Jadi seluruh masyarakat yang peduli sama bangsanya, yang peduli sama negaranya, sejatinya itu mujahid NKRI. Alhamdulillah. Jadi kalau kita peduli menggelorakan cinta tanah air dan bangsa, mempertahankan Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, mereka semua adalah mujahid NKRI. Insya Allah, kalau kita berjuang meskipun dengan nyawa taruhannya, insya Allah kita menjadi mujahid NKRI. Amin. Dan yang penting, waras jangan sampai diam. Kalau yang waras diam, mereka yang selalu mengatasnamakan agama akan berkuasa. Dan kita berharap orang tua kembali kepada keluarga juga harus menyekolahkan anaknya baik di sekolah maupun di pesantren, jangan sampai salah dengan guru. Karena hari ini banyak sekali sekolah-sekolah juga tahfiz ini yang ternyata disusupi oleh kelompok khawaris ini. Yang akhirnya banyak sekali pesantren ditangkap Densus 88. Kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Jadi jangan sampai kita menjadi korban hoax atau menjadi pelaku atau turut menyebarkan informasi salah. Tolak ukur agama adalah akhlak. Jadi kalau kita beragama menjadi pemarah, kita menjadi bermusuhan,
berarti kita telah belajar dengan orang yang salah. Penyimpangan agama. Ya. Baik, terima kasih Jenderal, terima kasih Mas Ken Setiawan. Demikian vlog kami bareng Jenderal Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Ken Setiawan dari Direktur NI Krisis Center. Terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. NKRI harga mati, Pancasila Jaya, Nusantara Milik kita.